Kalau kita lihat memang secara kecenderungannya ya, saat ini harga minyak global berpotensi untuk membentuk high lagi nih my friends, terutama dari WTI ya, karena memang ada dua hal nih yang terjadi kemarin. Yang pertama memang dari gangguan supply di Amerika Serikat, di mana memang ada badai salju ya, yang kemudian mengganggu produksi sampai ke supply, distribusi dan lain sebagainya dari crude oil yang ada di Amerika Serikat. Sehingga ini nanti berpotensi akan mendorong harga minyak global jadi naik lagi ya, karena memang ada gangguan dari sisi supply sehingga mungkin akan berpengaruh kepada supply and demand-nya. Yang kedua, kalau kita ikuti memang saat ini kabarnya kekuatan militer Amerika Serikat sudah mulai nyata di Timur Tengah ya my friends ya. Kalau kita tahu memang Timur Tengah ini kan lagi cukup panas beberapa waktu terakhir terkait dengan Iran dan sekutu-sekutu Amerika Serikat. Jadi ini juga mungkin berpotensi untuk mendorong kenaikan dari harga minyak global. Dan seperti yang sudah dibahas oleh Pak Fat juga beberapa waktu terakhir, bahwa memang gangguan atau sifatnya yang berpengaruh terhadap harga minyak global ini berpotensi mendorong performa saham-saham yang memang terkorelasi minyak di Indonesia ya, terutama ada mungkin kemarin Pak Iwan sebut ada Akra, Medco dan juga Elsa. Nah, Elsa sendiri sudah ada di dalam active watchlist kami dari tahun lalu ya my friends ya, jadi mungkin my friends yang ngikutin harusnya sudah punya Elsa di portofolionya. Nah, sekedar mengingatkan kenapa memang Elsa ini kalau kita bilangnya jadi proxy tidak langsung ya, karena memang Elsa dalam dalam bisnis perminyakan ya my friends ya, ini punya 3 segmen bisnis. Mungkin dilihat di keterpaparan publiknya di sini ada yang pertama integrated upstream oil and gas services, jadi memang sifatnya jasa ya, konsultasi dari mulai survei, eksplorasi sampai drillingnya juga. Dan juga ada di segmen yang kedua oil and gas support services. Di sini supportnya itu dalam konteks marine support ya, ada penyediaan kapal dan lain sebagainya, dan juga energy distribution and logistics. Jadi memang Elnusa punya satu segmen yang memang mengantarkan atau dalam konteks ini berkaitan dengan integrated logistics services ya, dari mulai mungkin hulu kemudian juga sampai ke konsumen. Ini sebenarnya ada, tapi tinggal terkait dengan kontribusinya ke total pendapatan Elnusanya atau Elsa ini sendiri. Nah, kenapa ini jadi proxy tidak langsung? Karena memang ketiga segmen bisnis ini tidak secara langsung berkaitan dengan harga minyak globalnya, my friends ya. Tapi secara logika, harusnya ketika harga minyak globalnya naik, maka akan ada banyak insentif untuk para pelaku bisnisnya mulai drilling atau mulai eksplorasi wilayah-wilayah baru dan kemudian meningkatkan produksi yang kemudian nantinya berdampak kepada performa Elsa sendiri. Dan kalau kita ingat memang di tahun ini harusnya pemerintah mulai menerapkan swasembada energi ya, kalau memang jadi dilaksanakan. Dan ini juga kemudian akan berpotensi untuk mendorong dari sisi kinerja operasionalnya Elsa ini sendiri. Apalagi kalau kita ingat di akhir tahun lalu sudah banyak sekali inovasi yang dilakukan Elsa untuk kemudian mempengaruhi dari sisi margin profitability-nya Elsa ini sendiri di tahun 2025. Itu dari Elsa, jadi harusnya sentimen positif masih bisa tetap berlangsung untuk Elsa ya,